Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Hari ini seperti janji saya, kita akan bahas sedikit ya, walaupun ini bukan topik MK saya, tentang rasio keuangan ya. Jadi mengenal sedikit secara umum gitu ya tentang rasio keuangan. Ya, apa yang mau kita pelajari di sini gitu ya? Yang akan kita pelajari di sini adalah nanti kita akan lihat rasio yang ada di dalam perusahaan. Cuma memang nanti tidak akan saya habiskan dalam satu video, nanti akan saya bagi beberapa video begitu ya, supaya enak membahasnya begitu ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama, kita akan bahas mengenai rasio kondisi keuangan. Sebelum kita masuk ke situ, ya, kita ketahui bahwa hmm, output dari kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan itu sebenarnya akan menghasilkan laporan keuangan ya, itu intinya. Ya, di mana nanti laporan keuangan ini kan dipakai untuk pengambilan keputusan ya, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, di dalam laporan keuangan ini pun dalam istilah pengertian apapun itu tidak asing bagi kita dengan kalimat yang namanya rasio keuangan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa pengertian dari rasio keuangan itu sendiri ya. Rasio keuangan itu adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagikan satu angka dengan angka yang lainnya. Ya, jadi nanti perbandingan itu ya bisa nanti kita lakukan antara satu komponen dengan komponen yang lain di dalam satu laporan keuangan, ya, atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Ingat ya, kita ketahui bahwa ada beberapa laporan keuangan kan, nah, ada 5 di situ ya. Nah, lalu nanti angka-angka itu pun yang kita bandingkan tadi bisa dari satu periode maupun dari beberapa periode sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi untuk apa sih ya kita melihat atau menghitung ya kan rasio keuangan begitu ya? Untuk apa ya? Ya tujuannya pasti ada ya. Yang pasti untuk menilai kinerja manajemen ya pada periode itu apakah target yang ditetapkan gitu ya sudah dicapai gitu ya. Lalu apakah kemampuan manajemen itu dalam memberdayakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sudah efektif enggak gitu ya. Sudah berhasil enggak gitu ya. Nah, lalu dari angka yang kita hasilkan itu pun bisa kita jadikan dasar evaluasi ya, evaluasi ke depannya seperti apa gitu ya. Eh, Kinerja dari manajemen itu apakah harus ditingkatkan, apakah harus dipertahankan gitu ya. Seperti apa nanti. Nah, jadi akan keluar di situ kebijakan ya, kebijakan apakah melakukan perubahan, mempertahankan ya, ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, lalu kita lihat hmm, rasio keuangan ya. Ada beberapa bentuk-bentuk dari rasio keuangan ya. Rasio keuangan yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Nah, di sini ada 5 macam ya yang kita bahas di sini. Ada rasio lancar, sangat lancar, rasio kas, rasio perputaran kas, dan yang terakhir inventory to net working capital ya. Lalu ada rasio solvabilitas. Nah, ini pun ada 7 bagian ya, 7 bagian. Nah, 7 bagian yaitu DAR, DER, lalu long term debt to equity ratio, tangible asset debt coverage, ya coverage. Yang kelima current liabilities to net worth times interest earned fixed charge coverage, ya. Lalu yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, ya ada 4, profit margin, ROI, laba per lembar saham. Dan yang terakhir itu ada rasio aktivitas. Activity ratio ada 7. Perputaran piutang,
hari rata-rata penagihan piutang, perputaran persediaan, hari rata-rata penagihan persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva. Ya, nah ini semua akan saya bahas ya, tetapi tidak dalam satu video. Dan hari ini ya kita bahas satu dulu ya, yang satu dulu, yaitu rasio likuiditas. Oke, nah tadi kita sudah lihat ada rasio likuiditas dan ada 5 macam kalau saya tidak salah tadi ya. Tetapi sebelum kita masuk ke satu persatu dari 5 itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan ya di dalam memenuhi kewajiban ya, memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Nah, artinya apa? Apabila si perusahaan itu ditagih, ya perusahaan itu akan mampu memenuhi utang itu, terutama yang sudah jatuh tempo, ya. Nah, jadi dengan kata lain, rasio likuiditas ini fungsinya apa? Untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan siapapun itu ataupun ya di dalam perusahaan. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ketahui kemampuan perusahaan itu dalam membiayai atau memenuhi utang pada saat ditagih. Ya. Nah, jadi caranya ya, cara kita mengetahui rasio likuiditas ini gimana? Membandingkan ya, membandingkan komponen yang ada di neraca. Yang mana itu dibandingkan, Bu? Ya, yang dibandingkan adalah total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek ya. Nah, berarti nanti ketika kita sudah hitung ada 2 hasilnya kan? Ya, hasilnya apa? Yang pertama dia keadaannya liquid, perusahaan itu artinya mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dalam keadaan illiquid kan begitu ya. Nah, sebagai contoh ya, ketika ada sebuah perusahaan yang memiliki hutang ya yang sudah jatuh tempo gitu ya, sudah pada temponya begitu ya. Utangnya katakanlah 1 juta utangnya ya, utang lancar tuh kan. Nah, lalu kita ketahui juga aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu 1.200.000. Nah, berarti perusahaan ini bisa kita simpulkan bahwa dia liquid gitu ya. Artinya nanti perusahaan mampu membayar utangnya ya. Lalu ketika ada kita lihat perusahaan yang hanya memiliki aktiva lancarnya 800.000, sementara tadi hutang lancarnya adalah 1 juta tadi ya di contoh sebelumnya, maka perusahaan ini dikatakan illiquid ya. Nah, artinya perusahaan itu nggak mampu nanti membayar utangnya itu dengan kewajiban dengan aktiva lancar yang ia miliki ya. Jadi dia masih kekurangan gitu 200.000 kan. Tadi aktiva lancarnya itu kan 800.000 ya, hutangnya 1 juta ya. Jadi dia ada kekurangan 200.000. Nah, tetapi ya pada contoh yang sebelumnya tadi yang pertama, kondisi perusahaan yang pertama yang memiliki aktiva lancar 1.200.000, hutangnya 1 juta, ya di situ kita memang katakan bahwa keadaannya liquid ya. Karena dia memiliki sisa harta lancar nanti 200.000 gitu kan. Tetapi ini kondisi cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Ya, ini cukup mengkhawatirkan dengan sisa harta lancar yang tinggal 200.000 tadi. Ya, kenapa berbahaya begitu? Kenapa khawatir kita akan ini ya? Karena misalnya ada kewajiban lain ya, lalu ditagih oleh si pihak ketiga itu, ya perusahaan nggak mampu membayarnya. Ya. Jadi ukuran perusahaan yang baik tidak hanya liquid ya, tetapi harus memenuhi standar likuiditas tertentu gitu. Jadi sehingga tidak membahayakan kewajiban yang lainnya ya. Tidak mungkin sebuah perusahaan itu hanya memiliki kewajiban cuma satu gitu ya. Nah, jadi pada prakteknya likuiditas yang baik itu adalah 200% atau kita katakan 2:1. Maksudnya seperti apa, Bu? Ya, contoh, harta lancarnya 2 juta, maka total hutang lancarnya harus 1 juta. Jadi 2:1 ya. Tetapi ini angka yang tidak tidak pakem gitu ya, tidak paten ya.
Itu tergantung ya, tergantung dari jenis industrinya. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa saya cantumkan. Apa sih manfaat dan tujuan dari kita mengetahui atau mengukur rasio likuiditas ini? Ya, yang pertama untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, ya. Lalu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan ataupun piutang, ya. Berarti dalam hal ini nanti aktiva lancar itu dikurangi sama persediaan dan piutang. Hutang. Ini hutang ya. Nah, ini hutang maksudnya, ya. Yang dianggap likuiditasnya lebih rendah, ya, liquid, ya. Lalu yang berikutnya mengukur, ya, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Lalu yang berikutnya untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang, ya. Lalu berikutnya melihat kondisi, ya, dan posisi perusahaan, ya, dari waktu ke waktu, gitu ya, dengan membandingkan beberapa periode, ya. Lalu yang berikutnya sebagai alat perencanaan ke depannya yang berkaitan dengan kas dan hutang. Lalu kita bisa melihat kelemahan apa yang dimiliki oleh perusahaan, dan yang terakhir sebagai alat untuk memicu manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, ya. Jadi dengan menilai rasio likuiditas pada saat ini. Jadi kedepannya seperti apa bisa diperbaiki, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa rasio likuiditas di awal tadi ada 5, ya. Nah, dari 5 ini bisalah kita ketahui manfaatnya apa nanti itu kan. Nah, jadi itu berhubungan juga tadi dengan manfaat dari rasio likuiditas itu, ya. Nah, kita bahas yang pertama, jenis rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar, ya. Nah, ini merupakan rasio untuk mengukur, ya, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, ya, atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan, ya. Artinya dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia, ya, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo, ya. Nah, jadi aktiva lancar ada di sini, aktiva lancar tadi, ya. Aktiva lancar itu kan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat, kan begitu ya. Hutang lancar, ya. Hutang lancar ini kewajiban jangka pendek maksimal 1 tahun, ya, dan ini harus dilunasi paling lama waktunya 1 tahun, ya, begitu. Nah, di dalam prakteknya standarnya, ya, yang dipakai dalam rasio lancar ini adalah 200% atau 2:1. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ada rumusnya dalam menghitung rasio ini, ya. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan hutang lancar atau current liabilities, ya. Nah, jadi di sini ada contoh, ya, contoh di slide saya. Ini adalah laporan keuangan dari PT Yumiko Maharani Tbk. Nah, jadi di sini ditampilkan neraca dan laporan laba rugi, ya. Jadi ada 2 di sini laporan yang ditampilkan. Nah, dari laporan keuangan ini kita analisa nanti, ya. Kita analisa satu persatu, ya. Oke, baik. Ini sudah ada laporannya, ya. Lalu kita lihat, kita hitunglah berapa current rasionya. Nah, jadi setelah kita lihat, kita singkatkanlah begini, ya. Kita lihat. Nah, itu kebetulan di yang sebelumnya ini ada 2 tahun, ya, 2 tahun. Jadi kita bisa membandingkan dari tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya, katakanlah begitu kan. Nah, ini dia.
Ya, karena kita menghitung rasio lancar, tadi rumusnya adalah aktiva lancar per utang lancar, maka itu yang kita tampilkan dulu kan. Nah, berapa aktiva lancarnya tahun 2005, berapa tahun 2006, begitu juga dengan utang lancarnya, berapa tahun 2005 dan berapa tahun 2006. Maka masukkan ke rumus, kita dapatlah untuk tahun 2005 itu adalah 2,18 kali, sedangkan untuk tahun 2006 1,8 kali. Nah, ini yang 2,18 atau kita bulatkanlah 2,2 ya. Artinya apa ini, Bu? Ya, artinya adalah jumlah ya aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar. Ya, artinya atau setiap 1 rupiah hutang lancar dijamini oleh 2,2 rupiah harta lancar. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa perbandingannya adalah 2,2 banding 1 ya. Ya, jadi perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar itu adalah 2,2 banding 1. Lalu yang 2006 ini ya. Nah, maknanya apa? Jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali hutang lancar. Atau kita bisa bilang setiap 1 rupiah utang lancar dijamini oleh 1,8 rupiah harta lancar. Atau kita bisa bilang bahwa perbandingannya adalah 1,8 dibanding 1 ya. Jika ya rata-rata industri ya, nanti di slide saya ada apa ya, menjelaskan tentang rata-rata industri itu ya, seperti apa ya. Jika rata-rata industri untuk current ratio katakanlah pada saat itu adalah 2 kali, maka dari perhitungan ini ya kan, ya dari perhitungan ini kita bisa lihat ya bahwa untuk tahun 2005 ya rata-rata industri tadi 2 kali. Ini lebih dari 2 kali dia kan. Nah, maka ini tahun 2005 ini dalam kondisi baik ya, mengingat bahwa dia di atas 2 tadi ya. Di atas rata-rata industri. Tapi ketika kita lihat tahun 2006 ya di bawah 2, berarti ini dalam kondisi yang kurang baik ya. Ketika kita bandingkan dengan perusahaan lain ya, karena apa? Karena masih di bawah rata-rata industri ya. Oke, itu untuk rasio lancar. Lalu rasio likuiditas yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Nah, ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan ya dalam memenuhi membayar kewajiban atau hutang lancar atau hutang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Artinya apa? Nilai persediaan di sini kita abaikan. Ya, nanti kita kurangkan dengan total aktiva lancar. Kenapa seperti itu, Ibu? Ya, karena dianggap bahwa persediaan itu memerlukan waktu yang relatif lama ketika kita ingin konversi ke uang. Ya. Terlebih apabila perusahaan itu membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lainnya. Gitu ya. Itulah tadi tujuan dan manfaatnya itu tadi ya, ada ya di poin keberapa gitu ya. Nah, rasio cepat ini ada rumusnya enggak, Bu? Ada. Rasio cepat ini rumusnya current asset ya dikurang inventory. Tadi kita tanpa memperhitungkan persediaan ya. Dikurang persediaan per current liabilities ya. Nah, contohnya sama dari PT apa tadi ya? Maharani kalau saya nggak salah ya. Nah, oke kita lihat. Nah, berarti kita ambil di situ current assetnya berapa, current liabilitiesnya berapa, dan inventory-nya berapa. Ya, lalu kita masukkan ke apa namanya? Ke rumus tadi, maka dapatlah tahun 2005 itu 2,52 kali dan tahun 2006 itu adalah 2,2 kali. Nah, ketika ya katakanlah rata-rata industri untuk quick ratio ya, balik lagi ya. Untuk rata-rata industri katanya 1,5 kali
gitu ya, 1,5 kali. Ya, apa ini rata-rata industri ini, Bu? Ya, rata-rata industri ini digunakan sebagai tolak ukur ya atau alat yang membantu bisnis untuk membuat perbandingan yang menentukan posisinya di dalam industri dan mengevaluasi kinerja keuangan bisnis. Nah, ketika kita mengacu pada rata-rata industri ya katakanlah untuk quick ratio itu 1,5 kali, maka dari perhitungan kita ini tadi tahun 2005 sama 2006, maka bisa kita simpulkan adalah keadaan perusahaan si Maharani tadi itu lebih baik dari perusahaan lainnya. Begitu ya. Nah, ketika di bawah maka lebih buruk, kan begitu ya? Lebih buruk dari perusahaan lainnya, ya. Ya, berarti hal ini menyebabkan bahwa perusahaan itu nanti harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran hutang lancarnya, ya. Nah, kan begitu ya. Tadi kan tanpa memperhitungkan, ya. Oke, baik. Jenis yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Ya, ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang, ya. Jadi ketersediaan kas katanya di situ ya. Artinya tersedianya dana, ya, dana kas atau setara kas. Atau setara kas apa itu? Rekening giro, tabungan di bank gitu ya. Artinya dapat ditarik setiap saat gitu ya ketika kita butuhkan. Ya, jadi dengan kata lain ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Nah, rumusnya adalah cash atau cash equivalent cash equivalent dibagi dengan current liabilities atau ya cash ditambah bank dibagi dengan current liabilities, ya. Sama. Oke, kita lihat masih contoh yang sama, berarti kita harus mengetahui berapa current asetnya, berapa current liabilitiesnya, berapa kasnya, dan berapa giro atau setara kasnya, gitu ya. Lalu masukkan ke rumus, maka dapatlah nanti dia untuk tahun 2005 itu adalah 0,8 atau sekitar 80% kalau kita ubah ke bentuk persen. Lalu untuk tahun 2006 itu adalah 0,74 atau 75% kita bulatkan. Nah, ketika rata-rata industri untuk cash ratio pada saat itu katakanlah 50%, maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan si Maharani tadi itu ya dalam kondisi yang lebih baik dari perusahaan. Namun ya hati-hati sini ya. Kondisi rasio kas yang terlalu tinggi ya, ini kurang baik juga. Kenapa? Berarti ada dana yang menganggur, benar ya? Ketersediaan kas tadi nih rasio kas ini. Berarti ketika tinggi banget berarti ada dana yang menganggur. Nah, ini nggak baik juga. Artinya kalau misalnya ada dana menganggur dan itu tidak dimanfaatkan, ya, nah, itu sia-sia juga ya. Berarti kalau ada dana menganggur berarti tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Tetapi di bawah rata-rata juga salah kan gitu ya. Tidak bagus ya, kurang baik begitu ya. Kalau kita lihat dari rasio kasnya tadi ya. Karena berarti nanti untuk membayar kewajibannya masih perlu menjual aktiva lancar ya, menjual aktiva lancar. Sebagian dari aktiva lancar ya tentu saja persediaan barang dagang gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi dan jangan juga di bawah rata-rata industri begitu ya. Jadi apa namanya ya? Standar saja gitu ya. Oke, baik. Yang keempat adalah rasio perputaran kas ya. Rasio perputaran kas ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan ya. Ya, yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dalam membayar hutang atau membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan
penjualan. Nah, jika rasio ini tinggi, ya berarti ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Ketika hasil rasio ini rendah, gitu ya, rasio perputaran kas ini rendah, berarti dapat diartikan bahwa kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu yang singkat, ya, sehingga nanti perusahaan harus bekerja lebih keras lagi dengan kas yang lebih sedikit. Ya, nah rumusnya seperti apa Ibu? Rumusnya itu adalah penjualan bersih per modal kerja bersih, ya. Kalau untuk mencari modal kerja bersih ini aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Kalau misalnya modal kerja kotor atau modal kerja saja itu sama dengan jumlah dari aktiva lancar. Oke, nah baik, masih contoh yang sama ya, si perusahaan yang sebelumnya, berarti kita harus ketahui berapa penjualan bersihnya ya dari laporan laba rugi kan, berapa total aktiva lancarnya, berapa hutang lancarnya. Maka dapatlah dia untuk tahun 2005 sebanyak 7 kali dibulatkan, untuk tahun 2006 itu sebanyak 9,406 kali ya, 9,4 kali ya. Nah, ketika misalnya kita lihat rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10% ya, maka ya kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2005 kondisi perusahaan itu kurang baik karena masih jauh di bawah rata-rata industri. Namun kondisi tahun 2006 dikatakan cukup baik ya, mendekati ya kan? Mendekati 10 ini. Ya, mendekati 10. Oke? Ya, baik. Nah, kita lihat ya, yang terakhir adalah inventory to net working capital ya. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah ya persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Ya, modal kerja perusahaan. Nanti modal kerja ini terdiri atas pengurangan aktiva lancar dan hutang lancar yang tadi sebelumnya ya. Modal kerja bersih di situ ya. Di apa namanya? Di rasio sebelumnya, di rasio perputaran kas. Oke, maka rumusnya nanti inventory dibandingkan dengan current asset dikurang dengan current liabilities, modal kerja bersih itu ya. Oke, baik. Masih contoh yang sama pula, maka nanti kita lihat di sini ya, kita harus tahu berapa aktiva lancarnya, berapa utang lancarnya untuk masing-masing tahun, begitu juga dengan inventory-nya. Ya, maka untuk tahun 2005 kita bisa lihat sebesar 0,105 atau 11%, dan untuk tahun 2006 adalah sebesar 0,525 atau 53%. Ketika rata-rata industri itu adalah 12%, gitu ya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2005 ini ya kurang baik ya, karena masih di bawah rata-rata industri, tetapi enggak juga terlalu buruk kan begitu ya. Artinya mendekati 12% ini ya. Jadi perlu ada peningkatan untuk tahun ke depannya. Maka di tahun 2006 ternyata dia ada peningkatan, kondisinya baik ya, di atas rata-rata industri ya. Artinya dari tahun 2005 ke 2006 ya benar-benar mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya untuk inventory to net working capital ya. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Oke, baik. Untuk rasio likuiditas saya cukupkan ya. Nah, nanti kita akan bahas rasio-rasio berikutnya pada video berikutnya.